Boleh hamba bapantun cik pak? Virus COVID-19 balik. Kabarnya dari kota Wuhan. Mabuklah orang sedunia. Taruhlah kita beramal saleh. Berserah diri kita pada Tuhan. Hari kini lah habis virus corona. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang habis itu virusnya. Kalau corona semenjak Nabi Adam sampai kita sekarang itu dibutuhkan. Pertama dia mobil sedan. Yang kedua corona itu singkatan dari kopi, rokok, nasi. Dan itu sebagian kita belum bisa meninggalkannya. Mudah-mudahan Allah selalu memberi yang terbaik kepada kita. Amin. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Riau, Bapak Edi Natar Nasution, yang pagi ini sudah kali yang keduanya saya bertemu dengan beliau. Selalu sehat Pak, dan selalu mengayomi rakyat dengan amanah yang diberikan Allah. Sampai di hujung jabatan nanti, beliau itu seperti orang sa'i hendaknya. Sa'i itu di mana dimulai Pak? Di Safa. Berhentinya? Di Marwa. Ada suatu ilmu untuk memperhalus hati, untuk melembutkan hati, namanya ilmu tasawuf. Jadi kalau kita berusaha, Safa, artinya kita mulai usaha itu dengan yang baik. Dan sa'i itu berakhir di Marwa. Kalau usaha kita, baik pedagang, baik pejabat, melaksanakan usaha yang baik, di akhirnya nanti dia akan punya murwah. Harga diri, marwah. Itulah kaum muslimin yang mendalam dari ibadah haji yang bernama sa'i itu. Makanya jangan kita mulai usaha dengan buruk, harga diri akan jatuh di ujung karir kita. Kece orang Minang, jatuh galang puyuhnya. Kata orang Piaman, hilang reputasinya. Mudah-mudahan beliau istiqamah, mentaati aturan Allah dan mentaati segala aturan yang ada di negara kita ini. Mudah-mudahan terpilih beliau taruh. Amin. Lebih tinggi dari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Nurul Yakin, anak muda yang konon kabarnya juga berasal dari agama. Mudah-mudahan selalu istiqamah di dalam kita didahulukan selangkah, ditinggikan sarantiang untuk mengetuai masjid. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat yang datang pagi ini di Masjid Nurul Yakin. Semoga sehat-sehat walafiat. Semakin taat beribadah, semakin terjauh dari maksiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati ibu-ibu Wirid Yasin, ibu-ibu BKMT Majelis Taklim, ibu-ibu PKK Dharma Wanita, dan juga termasuk ibu-ibu Kapalo Julo-Julo. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat walafiat. Tadi saya dengar, saya gembira sekali. Di akhir acara kita ini nanti, ibu-ibu sudah menyiapkan makanan. Adek tamu dibawa naik, adek alik dibawa duduk, diagih nasi nan sapiring, samba nan sapinggan. Semoga ibu-ibu yang membikin hidangan konsumsi untuk jamaah nan sabanyak iko tu banyak jo piti habis. Iya kan? Lebih-lebih jamaah ko tak donda adonan mamancing pagi tadilah. Tu nyuarok wana mah. Iya kan? Ada ndak ibu-ibu dari makanan tu nan onde-onde? Ada.
Bertanya orang bocik pagi kau boleh? Manan tuo ondeh-ondeh yo lamang. Nak apa dah? Tuo ondeh-ondeh lah keteknya lah bauban. Iya kan? Lamang lah gadang, apa baduangnya lah. Jadi kalau ondeh-ondeh itu kita makan pak, lamo takanannya di jamaah kau bu. Bapak itu karambien nubannya tu satale di gigi sampai pulangnya doanya ibu-ibu di jamaah. Oh ya Allah, masukkanlah ke surga ibu-ibu kami yang membuat ondeh-ondeh ko ya Allah. Tinggal jo karambiennya di gigi sampai pulang. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, kajian kita pagi ini kita lihat di dalam surat Al-A'raf. Yaitunya bapak-bapak kita beri judul berhati-hatilah dengan rayuan setan. Ya kan? Yang namanya ketua dari setan itu iblis. Iblis itu kata Allah berasal dari jin. Yang jin itu sama dengan kita. Ada yang kafir dan ada yang Islam. Komunitasnya namanya syaitan. Syaitan itu dari apa? Kita tidak menuduh ini. Kita ikuti saja ayat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya kan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang membisik-bisikkan ke dalam hati orang yang beriman agar dia tergelincir itu bangsa setan. Bangsa setan itu siapa? Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan dari golongan manusia. Tapi saya yakin tidak ada kita yang kaki tangan setan ini. Tapi kalau jadi provokator memecah kesatuan, ya kan, menyebarkan fitnah, itulah dia minal jinnati wanas. Jadi hati-hati pak, di sekarang ini tahun politik lagi, ya kan. Boleh kita naik, tapi jangan dielo kaki orang ke bawah. Lain terdengar pak tu. Boleh kita setinggi langit, tapi orang yang di bawah jangan dihina. Yang banyak itu sekarang pak. Di dunia kau tidak di negara awak saja. Iya kan? Boleh yang bawa pantun cerai. Payo kumbuah koto suliki, koto nampe dia tapi buki, kasuo koto nanggadang tampak nandari gunung sago. Ba'akolah lai dunia kini, makin diube makin sakit, tawa terserak biso nan datang, dukun mau be lada mampulo. Coba bapak terjemahkan pantun saya itu. Kalau dokter nan mau be lada mamlo bagi kirole. Iya kan? Ini akan berjadi-jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Maka kita orang mukmin jangan terlibat itu. Kalau kita terlibat itu kaum muslimin, amal kita akan jadi sia-sia. Jadi berhati-hatilah dengan bisikan setan. Kita lihat bagaimana setan itu asal muasalnya. Pertama kaum muslimin yang dedengkotnya namanya iblis itu disuruh oleh Allah sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini adalah sujud yang disebut memberikan penghormatan. Malaikat semuanya diperintahkan kepada Nabi Adam ini memberi hormat. Itu malaikat itu patuh semua. Kecuali iblis. Bagaimana dia? Aba wastakbara. Dia itu enggan dan menyombongkan diri. Iya kan? Jadi yang dipakainya wastakbara. Sifat sombong itu hanya satu yang boleh. Siapa? Allah. Tak boleh memakai sifat sombong selain dari Allah. Kalau Allah itu bapak-bapak kan selalu di ujung-ujung ayat
dia selalu mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Kita tidak boleh mengatakan begitu. Sesungguhnya saya atas segala sesuatu berkuasa. Sehebat-hebat awak jadi pemimpin pak 2 periode boleh ada orang. Nang ketiga orang. Ini bapak-bapak ini. Contohnya. Jadi awak tidak berkuasa selamanya manusia kan. Siapa yang turun panggung bernyanyi, berpidato, nyanyi sudah, pidato selesai, turun. Ya. Ustaz dipersilakan memberikan pengajian, duduk dekat kursi, wirid habis turun. Ini apa-apa. Ya kan? Tidak ada kita yang kekal apa saja yang kita pegang di dunia ini. Orang kaya bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat mati, bisa tidak membawa hartanya? Kalau dia menginfakkan hartanya sebelum mati, itu sudah terbawa sebahagian. Inilah kehidupan dunia ini. Ya kan? Bapak-bapak bara macam sombong di dunia ke Pak. Berapa? Seindak-indaknya 3. Ibu-ibu laya dojo watana jo tungku. Ulanglah balik. Ini diperlombakan. Kau indah anak ibu-ibu lupa saya nanti. Iya kan? Karena orang batanak lah di dindiang segini. Kita perlombakan. Batanak tajarang tungku batu 3 basilang kayu di bawahnya disinan napi mangkoidui. Kayunya kalupa pisang puntuang delo disuruti masaklah nasi jugulainya. Iya kan? Itu diperlombakan itu lagi. Bapak-bapak, saya kemarin melihat perlombaan itu tuh para jamaah di Batam. Batana jo tungku balik. Kalau bapak-bapak nan saumu jambo, iya kan? Masuk rice cooker lah kita coba gini pak. Masuk tungku, manan kami nasi di tanah di tungku tujuh di rice cooker. Maka kami di tungku pak. Walaupun angui sebagian jadi karak di bawah, tapi alhamdulillah nan dia teh lama. Tapi kalau jo rice cooker lah lebih 6 jam. Bapak-bapak kaum muslimin nasi itu badare warnanya kuning nyoba baun. Lebih rice cooker tu ndak bertukar-tukar lah 6 balai tahun. Ini bapak-bapak tadi. Lah kada luar sah. Jadi kalau batanak jo tungku nasinya bakadang. Lai takana sanduknya. Namanya di Padang sanduk dukuang, di Bukit Tinggi sanduk kadang. Ajan kita di dunia sombong sanduk kadang. Ya kan? Sanduk kadang tu sombongnya. Letaknya kan bersisian di dinding. Tangkainya bilah, bakabe jorotan, tampuruangnya bampaleh. Kan ini rencana tu. Balicinan. Hanya berang kapariuk waang hitam je. Di bawah babaka jo api je. Waden tasisi di dinding. Ndak sadar sanduk dukuang ko do pak. Tio hari maranang yayange 3 kali. Iya kan? Iya kan? Akhirnya rotan lapuk saya pacah sembilu patah dicampak orang ke pelambahan leh. Ini bapak-bapak. Jadi kita ndak usah sombong dalam hidup. Nan kedua sombong kodo vendi. Di Pekanbaru kali ada jo vendi pak. Ndak ada lagi. Di Bukit Tinggi tetap ada. Kalau apa ibu pai ke Bukit Tinggi hari 1 petang di Masjid Raya Pasate tu baderet bindi madoka kakabun binatang. Kaum muslimin ketika bendi menunggu penumpang kusie akan duduk kusie itu di atas bendi. Nang kudo kalinya lapihan. Enggak. Kan? Aku doh kau manggu aja tu, tak pernah mengeleng. Dapat penumpang 2 delo, dapat penumpang 4 delo, dapat penumpang 5 delo. Kok talambe lari, atau cambuk gatah tiba di punggung. Kok capek na lari, babui haya selero. Lah 3 kali kusia kau makan nasi ramas,
nang kudo ko dia ge sesagu wacancang. Laya do kusia ko baso samba dang do. Dah. Itulah nasib jadi kudo bendi. Anang ganji nampak dapat le kudo bendi tu. Matonya batutui betul kiri kanan. Iya kan? Pernah nyotanyuan di orang, ba mangko batutui na mato kudo ko pak supaya ja nampak de kudo ko penumpang magi pitih kawa aja. Nak nyopo olo-olo si kudo ko di orang. Saya tanya Pak, kalau di rumah tangga siana jadi kudo ko, siana jadi kusie. Nan jadi kudo tu awak Pak, nan kusie ibu. Kan inyo sa ngumpuan pitih taroy. Ndak ba do Pak, nyo istri awak, mitra awak. Walaupun awak kudo nyo kusie biala. Cuma pitaru hambo ka Pak, jan diagian sadonyo. Bab itu Ustaz, induk-induk ko dari tulang rusuk bengkoknya ke dalam itu saja. Kalau dia agihan sadonyo ndak ada isi saku lai. Lai terengah dapat doh. Baiko ndak taluk mailo bendi lai nyo pangang kudo orang. Nyo antang kepada menggatih nyo dabiah di posinal. Itulah nasib. Ndak tangguh sombongnya do lari mencorongak kaki bagaritik laki sepatu basi kepala dia gih jambu awaralah honggak berjalan tak. Akhirnya nyo dabiah dorang. Pitih ndak dapat. Anan katigo sombong padiampo. Apa-apa nan pernah gadang di kampung kemudian merantau. Pernah ndak mencari padi kuning di sawah? Avedanya padi berisi jo padi ampo. Padi berisi itu Pak, makin bare isinya makin itu. Padi ampo mencorongak saya kata itu. Saya tinggi semampai gagah ganteng. Kamu itu pendek bungkuk. Apa diberisi kau sabar saya Pak. Ketika menyabi, lai disabi orang. Lai. Ketika melambui, lai dilambui orang. Lai. Ketika mangin baru tahu pada empok. Nyota bang dia angin keluar. Sebab isi nak do. Padi berisi tadi ni masuk orang ke karuang. Kok sampai senisap nyo zakat ande orang. Sudah tu nyo sandang badan kailer nyo kakak ujung jari. Lah sudah tu ditumbuk, diindang, ditampi tarikh, dipilih hatah jik-jik. Lah sudah dimasak jo daun pandan, nyo angkek jo tangan cuk, nyo bacon bismillahirrahmanirrahim. Acu itu nasib padi berisi. Padi ampo ba aga ba? Bau jan ba paneh di tengah sawah, de itiak badan ndak lama. Bangun ndak lama ditiak, isi ndak ada. Muncung itiak tu pakai filter. Ya kan? Akhirnya menangis pada ampo. Lai dapat ratok pada ampo ko tangisnya. Nam pandai dulu Zalmon. Penyanyi Zalmonnya lah mati lah. Ya kan? Cuma tak kena ada ambo pantunnya pindah ambo iraman dah. Ambo baca pantunnya. Lapeh nandari pakan baso andak menjalang simpang canduang ke kida ke pandakian. Malang mana jadi padi ampo ni nak samo masuk karuang di sisi angin di tampian. Ya. Mudah-mudahan kita tidak jadi manusia sombong. Jangan meniru iblis. Ya. Apa kata Allah kepada iblis ini ketika dia tidak mau sujud atau memberi hormat kepada Nabi Adam? Ceritanya begini, walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Nyotanya ada Allah le. Akeci Allah ke iblis ko. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka.
Apa yang menyebabkan engkau enggan ketika saya suruh memberi hormat kepada Adam kamu tak mau? Ya kan? Apa yang dikaji iblis ketika itu? Apa yang ditonjolkannya kepada Allah? Ana khairum minj. Tak sadar dia berhadapan dengan Allah. Dia banggakan dirinya. Saya lebih baik dari Adam itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api sedangkan Adam itu dari tanah. Jadi iblis ini Pak tanpa membalik-balikan masalah dulu. Sebenarnya angah bau berpikir sampah bau bermanuang. Ya kan? Ditungkuian, ditelantangan. Ada enggak perbedaan api dengan tanah ini? Sebenarnya tidak. Setara. Ya kan? Bisa enggak di atas api dibangun masjid? Perkantoran pemerintah. Rumah tahfiz. Ya kan? Gedung-gedung bank. Enggak bisa. Itu di atas tanah. Perkara api itu berguna di tengah masyarakat sampai hari kiamat, ya perlu sekali. Apa saja yang kita masak butuh api, baik api manual maupun api modern. Serupa batanak, ya kan? Nan modernnya, nah dia teh dari kompor sumbu, dia teh batanak ditungku, dia teh kompor sumbu, dia teh itu lai kompor gas. Ya kan? Kemudian ada rice cooker untuk memasak. Untuk mengange-angean ada magic jar. Untuk menggiling lado blender. Untuk mengocok talu mixer. Untuk membersihkan karpet vakum cleaner. Suami nengadang karengkang buser. Buruk sare. Buruk sarengnya. Jadi api itu memang perlu, tapi bukan tinggi dari tanah. Iya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, dan tanah tidak bisa menyombongkan diri. Api yang sombong tadi dengan cahayanya dan lagi panas bisa dipadamkan dengan air. Air yang melimpah bisa dibuat pagarnya dengan tanah. Jadi semuanya sederajat. Ibu-ibu bapak-bapak, contoh walaupun lahado kini nan modern untuk memasak tu, tapi kalau memasak lamang Pak, lai bisa ditukar tabuang lamang tu jo paralon. Lai bisa dimasak di rice cooker. Nah bisa tu Pak. Harus dibakar tampuruang, dibakar kayu, dibuat langgaiannya, disandaan lamang tu sinan. Ini kan dibalik-balik tu, baru jadi lamang. Walaupun kaum muslimin bapak-bapak yang terhormat, yang saya muliakan, bisa dibakar jo api modern, tidak bisa. Harus jo api manual. Jadi iblis ini keterlaluan membanggakan diri, membanggakan kebangsaan, membanggakan kesukuan. Iya kan? Padahal antara tanah dan api sama saja. Di atas tanahlah kita menanam sawit, di atas tanah kita menanam karet. Di atas tanah kita menanam padi. Di atas tanah kita menanam durian. Ya kan? Tidak bisa di atas api. Dan tanah itu kalau disiram oleh air dia akan subur. Walaupun tanah itu tanpa batanam, tidak hujan-hujan nari, lebih bisa tumbuh tanam-tanaman. Tidak bisa. Jadi tanah tidak boleh sombong kepada air. Benarkah yang menyuburkan tanah itu dengan takdir Allah air? Benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurus fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun.
apakah tidak kamu perhatikan? Kami turunkan air dari sela-sela awan hitam. Disiramnya bumimu, tanah yang gersang menjadi basah. Kamu tanam di sana jagung, gandum, padi, maka dia akan subur dan berdaun. Di antara tanaman yang kamu tanam itu, makananmu dan sebahagian makanan ternakmu. Awak akan memelihara kambing kabau jawi, Pak. Anan buah padi je buah pisang untuk siapa? Untuk awak. Batang pisang je batang padi untuk jawi. Sampai kini tak ada yang minta tukar tu, Pak. Kalau minta tak tukarnya, Pak, kalang kabut, Pak. Dah aja. Dalam mau nambo makan batang pisang kok udah lah makan lewat buahnya lah dia ambil je. Atau tiuk kita membajaknya minta tetalu. Awara taluannya ke dikocokan. Tapi kalau ustaz tak adanya sebanyak kau. Banyak. Ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi air menyiram tanah yang gersang menjadi hitam dan subur. Ya kan? Kemudian bisakah air menyombongkan diri kepada angin? Di Makkah, Pak, kita menjamu kain kalau pakai haji reguler. Kan tak ada orang panih dah. Pertama, udara di sana lebih tinggi suhunya dari badan kita. Kemudian angin kencang. Tanpa kena panih, kariang tak baju basah tu? Kariang, Pak. Itu angin. Ya kan? Dan di dalam diri iblis yang ada api. Di dalam diri kita ada api, ada tanah, ada angin, ada air. Tu mengkau ustaz wirid kau langsung disediakan air. Ya kan? Rakuannya kariang dek mari air. Nah, kalau nan mogok, kau biarlah tak pakai air. Oto mogok. Ini bapak-bapak ibu. Atau mengkau manusia, Pak, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Dalam dirinya ada tanah, ada air, ada api, ada angin. Ambo kan tadi 3 minitnya sudah imam baca salam. Ba mengko ambo ke belakang. Angin, Pak. Kalau ndak ada tekan tuik itu, Pak. Oh, tu babayo paru adanya. Jadi kantui itu tidak sesuatu nan buruk tu, Pak. Kalau lapeh kantui itu tarui, awak sehat. Jadi jangan ditahan. Ya kan, bukan kambui silaro pandan tampuk sirih nan bau ki dibungui lamang nambah daun. Bukan kantui awo badan dek busuk mengko babaun. Nah, lari mau ke tempat wudu balik mau ulang wudu. Jadi angin. Kaum muslimin baik tujuh kalau orang sakit parui ai ce orang. Masuk angin macam. Digisa je minyak je minyak angin. Jadi manusia adalah makhluk terbaik. Karena makhluk terbaik, jangan ditiru sifat iblis. Dia hanya diciptakan dari api semata. Tumangkonyo bergejolak setarui, Pak, ingin mancun orang. Tidak ada nama nanangan. Tidak ada. Ayah tidak ada penyiram api itu. Itulah iblis. Kita harus berhati-hati. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan hancur. Dia Pak nak jadi raja, nak jadi pemimpin, hati-hati, Pak. Kalau Nabi Yusuf dulu, Pak, nyot masuk tansi dulu, baru jadi raja sudah. Kalau Yusuf nang kini jadi raja dulu, atau masuk tansi. Hati-hati, Pak, bagi gubernur. Itu namanya. Karena mendengarkan bisikan setan, mendengarkan bisikan iblis. Itu banyak kenyataan model itu, Pak. Ya enggak? Enggak fitnah gitu loh. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang saya muliakan. Jadi bagaimana kita menghindarkan diri dari bisikan iblis yang saudara-saudaranya setan. Setan itu dari jin dan manusia. Banyak, Pak. Yang paling berbahaya setan yang masuk di dalam diri kita, yang ada sarana untuk penerima setan itu dalam diri awak. Di mana letaknya, Ustaz?
Kata Allah dijantuang sawala kita. Ana maunya. Dalam surah As-Samsi ya cok dibaca imam. Fa'alhamaha fujuraha. Atunya Pak. Diilhamkan oleh Allah sifat fujur ini kepada kita manusia. Baru wataqwaha. Mana dulu sifat fujur? Jo sifat taqwa? Dulu sifat fujur. Sebagian orang karena mendengarkan iblis dan setan, sifat fujurnya ini yang paling mendominasi dalam tubuhnya. Sampai dia tua juga begitu. Karena apa? Sifat takwa itu kemudian. Iyalah dahulu sifat fujur itu masuk diri awak Pak Ustaz. Iyo. Nah, ambo anak nomor 2 dari Ranggai Ambo Pak. Ranggai Ambo kok ndak ada KB anaknya 9. Nanggadang padusi meninggal ketika lahir. Ambo nomor 2. Jadi adik ambo banyak kawah. Ya kan? Para jemaah adik ambo yang paling bungsu itu meninggal lah umur 2,5 tahun. Adik ambo yang paling bungsu tu menangi Pak, masuknya bayi, ya kan? Masuknya bayi. Biaya ko sibuk dulu jo kerajonyo. Nyolah terlampaui mungkin, lah merah mukonya tu menangi, tu itu cik tangan. Atau sudah tu baru biaya ko mendukungnya. Dia doang ke susu, nak maunya dah Pak. Kama biaya tadi dan saja tadi yawi lec. Itu. Ya kan apa betul-betul pingguannya. Nak jangan menangis ya nak. Allah di lainnya masukan, ya doang susunya masukan munculnya ke susu tu, tapi nyo tetap memberungui. Itu sifat fujur Pak. Sifat protes. Ya kan? Atau cucu ambo nam paling gadang ketika nyolah umur kurang 2 tahun, nya minta kue. Ya kan? Dibawa ke lepau. Ku ambo sendiri nama uji mah Pak. Ndak orang. Ya kan? Kalau dia belian kue tu, dibawa pulang. Minta antan sakare nak. Jadi di kami di bakso Pak, kainyek nan jantan ku antan. Inyek nan jantan. Ya kan? Kau orang rumah ambo inyek uci, inyek nan padusi. Kalau di Padang inyek tu rimau ada orang Pak. Ya kan? Rimau. Ya kan? Tiba di rumah minta antan sakare nak aja. Aja wek cucu ambo tu Pak. Ini bukan makanan orang tua ya. Nyula lama tu kau apa? Padahal awak nam balian. Itu sifat fujur itulah ado saja ketek. Tapi jangan dibina sampai awak lagai kok. Ada jangan nyo bina ada orang pak lagaiknya. Nyujinya di Allah. Baca Allah mauji. Nyo peminantu 2. Anaknya nemperusi. Minantunya na laki-laki. Nancie minantu ko kayo. Nancie miskin. Iya kan? Ndak nyo bantu na miskin kan? Masih sifat fujurnya nyo tonjolkan. Kalau kami nantu nang kayo, sultan pelindih je. Kami nantu nang miskin, setan ni pilih je. Ini apa ini? Ini masih sifat fujur yang mendominasi dalam tubuhnya. Ini akan kita jauhkan. Ya kan? Bagaimana caranya? Yang pertama, fasta'iz billah. Kenapa harus begitu? Yang menciptakan iblis siapa? Allah. Yang mengizinkan iblis menggoda kita? Allah. Yang memberi dia umur panjang? Allah. Apakah sekedar umur panjang saja diberi? Tidak. Kalau permohonannya begini. Kutikonya ndak mau sujud ke Adam tu Pak nyusi ada Allah. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Tidak pantas engkau menyombongkan diri dalam surga ini. Sekarang keluarlah engkau dalam surga, engkau makhluk terkutuk. Apakah iblis cemas diusir Allah? Tidak Pak. Karena dia dulu imam malaikat. Dia kan umurnya sudah 6.000 tahun. 6.000 tahun itu di mana tinggal? Dalam sarugo Pak. Jadinya tidak cameh. Karena lah tinggal di sarugo 6.000 tahun. Masuk neraka nanya nanti tidak boleh. Nah jadi masalah awak kanya Pak. Sudah umur pendek. Umur pendek sakit-sakitan lah tu. Tidak betul Pak.
Jadi ada dapat orang kalau lah pensiun, nam pertama langsung bagabuang jo PDIP lo. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Mulai Sarawak lapang. Ini kan. Sudah telah merebeh Sarawak tu kawa. Badanku kurui penyakit. Penyakit tiba. Iya kan? Adonan kolesterol, adonan darah tinggi, adonan gangguan ginjal. Iya kan? Sudah tu mati, umur pendek, amal berkurang-kurang, masuk neraka. Iblis lah 6.000 tahun di surga. Masih unggul dia dari kita. Maka berusahalah kita jangan tergoda oleh iblis. Sudah diberi umur panjang dari Allah, kecil Allah kayaknya. Qala, ya kan? Innaka minal munzarin. Engkau diberi tangguh sampai hari kiamat. Hidup lah sampai hari kiamat insyaAllah. Nyo minta je lah. Agi fasilitas lainnya Allah. Aduh, sehatkan ambo. Kemudian jangan pikun. Ya kan? Itu permintaan iblis. Dia lagi ada Allah. Dia lagi apa? Bara banyak rumah sakit di Riau. Kau Pak, turui rumah sakit itu. Kau sudah mengaji. Tanyuan di rumah sakit itu. Ada ndak iblis dirawat sih kau? Nggak ada apa. Ya kan? Yang dirawat di rumah sakit itu manusia semua. Tidak ada yang iblis. Karena dia tidak sakit tidak sakit-sakit, tidak gaek-gaek, tidak pikun, tidak pelupo. Kira-kira bahasa mangai nyo menggaduh awak tak? Bahasa mangai Pak. Kita yang harus hati-hati. Baca ronyo Pak Ustaz, minta tolong ke Allah. Sebab nyo diizinkan Allah, kita berlindung ke Allah. Kalau ndak berlindung awak ke Allah Pak, dalam hidup ko awak dibuluh hendak iblis. Boleh ndak ambo mengecek ni ko? Boleh. Di musajid ko kan ada kotak infak. Sekali berapa Kak? Membuka kotak infak tu jam bendara seseorang. Bersama-sama. Iblis capek sih tiba Pak. Nang kadang-kadang ko masuk sih ke sekuang sih. Itulah banyak terjadi Pak. Kalau disabuian tu bagunjang Pak namanya. Tapi ada terjadi macam itu. Nyoba bisik saya iblis Pak. Kadang-kadang tu ambil saya lu aja. Tinggal saya piti-piti kare itu. Ya kan? Ini bapak-bapak. Banyak terjadi. Lai terang ada Pak pengurus tu. Lai bersama-sama buka kotak tu metong. Ada lo bendahara kau Pak. Nyo buka seorang hari Jumaat tu orang lah pulang. Nyo masuk lah masuk nyo bawa pulang lo. Di rumahnya nyo metong. Ini Pak. Jadi kita berlindung kepada Allah saja kegiatan. Ya kan? Ada je orang kau di Padang Pak, di Kamaru mungkin tak. Ya kan dibuat proposal, dibuat bantuan musajid. Malaki tiba di musajid Pak, indak sebanyak angkonan dia teh itu menerima. Sama je batu es keluar di pabrik, nyolai sigi ampe, ya tiba di tempat, bila berlubang di tengah. Ya kan? Ada sepotong-potongannya Pak. Misalnya bantuan tu 5 juta, tiba tinggal 3,5 juta. Tiap melalui pos-pos dipotong. Aku orang galadi yang mengurus itu. Ya kan? Batu es tu kalau dibawa jauh Pak, nyo segi ampe je, bila habis di tengahnya dia angin. Halo lah ya. Kecik Tony tadi malaki 6:30. Alhamdulillah. Pak, oh Bu, misalnya kita atlet lari cepat, juara saya awak di dunia aku lari, manang taruh saya, tak pernah kalah. Pertanyaan nambo, kalau disuruh pacu lari juan yang paburu, le ke mana Pak? Hah? Tidak. Kaki awak dua, kaki anjang tu sampai badannya ringan. Ya kan? Nyo bisa menyelisih nangok sedang lari. Jadi ada Pak, anjang tu kalau lari lidahnya tahu lu Pak. Dia lidah nang kateh, nyo mairui napas, lidah sebelah ke bawah mengembuskan napas. Santiang dari orang saluang lah.
Apa nan orang bukit tinggi, lai ada mencari orang masa luang panjang tu, apa yang letak tu, lai. Tu separuh angin masuk, separuh keluar. Tak mengasannya mairik nafas. Hebat yang pemburu dari itu. Ya kan? Aba mengalahan yang pemburu ko supaya awak menang lari darinya, supaya awak juara darinya. Kalau dicuba lo lari kaki empek tambah parah awak pak. Paham itu? Kaki awak panjang dari tangan. Dah bisa. Jadi caranya pak, mana awak kau orang punya anjing. Dah. Ambo minta tolong ya dah. Ambo kan kepacu lari je anjing dah pak. Ya kan? Kambo kalau dari bangsa orang juara lari ambo. Tapi tidak mungkin ambo mengalahkan anjing dah. Agar ambo menang dah udah tolong ya. Pak. Baiklah mulai lari. Kalau kancang anjing tu dari awak tu. Orang punya kalau setuju ya pak. Anjing bo anjing tu kelakang. Melamparkan makanan. Lupa. Anjing balik lekang tu. Itulah menang pak. Macam itu. Minta tolong awak taruh ke Allah supaya kita terlindung dari yang namanya syaitan setiap detik akan memasuki dasar yang dalam dada kita tadi namanya sifat fujur. Orang mengalih bareh, ya kan? Nyebisi ide setan de iblis hatinya tu. Hanya campur bare solok je bare dolok. Nyo keciknya sokan anak daro de kelera tu. Ni bapak-bapak ibu. Padahal hanya campur. Ya kan? Kalau orang menjual lansik, musim lansik, nyolatan ngadang-ngadang di mukul. Nang ketek di belakang. Orang lah terayu nak membeli. Nanyo kawik beko je piriang. Nan lalu itu. Banyak orang menjalankan bisikan iblis kau pak. Ya kan? Banyak. Ada lo pernah orang menjalankan kotak di masjid nambah itu anyo katidiang tak? Ya kan? Para jemaah nyo kata cik-cik. Pernah lo tertangkok sama pak. Ya kan? Tu. Jadi iblis tu di setiap saat manusia ko nyo intai. Bang kau citunya tu Pak Ustaz. Ya kan? Inyo mencari kawan sebanyak-banyaknya supaya inyo jan seorang inyo setabaka di neraka. Ya kan? Itu program iblis tu. Kalau seorang saya mau dalam merasa saya mau cari kawan sebanyak-banyaknya. Itu iblis. Jadi pertama agar kita terhindar dari bisikannya berlindung kepada Allah. Allah yang mampu melindungi kita. Orang akan membaca Quran saja, tidak bismillah baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Barunya baca langsung. Qad aflahal mu'minun. Selanjutnya. Ambo irama tu dapat ambo pak. Pinapas ndak mengizinkan lah. Mangko sampai kini pak, ambo ketika muda taruh jadi imam. Di musaji ambo kini banyak anak-anak awak nan hafiz, ya kan? Muda-muda, suaranya rancak, napasnya panjang. Ambo jadi imam di musaji ambo tu pak kalau asar je zuhur. Ya kan? Kini lah. Bapak itu bacaannya silent. Ya kan? Boleh. Kalau maghrib isya nak pergi keluar ke mana pak? Ya kan? Tapi kalau pengurus masjid tak ada imam awak datang dah pak. Kami tak terbiasa jadi imam dah. Dipersilakan ambo bawa sawo je mah. Tapi bawa baca ayat nan pendek-pendeknya tu lah ada tanda berhenti, tanda wakaf ya. Ya kan? Jadi awak tak putus suara awak dah. Kalau dibaca ayat panjang, bapak-bapak nampak awak mangok. Itu kalau dalam MTQ pak, kena penalti pak. Ya. Kalau mencilok angok awak walaupun suara rancak, ya kan?
Tapi nampak awak dek juri itu bernapas, tu tak putus suara pak. Tak jadi juara ke awak tu. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin itu yang pertama, berlindung kepada Allah. Yang kedua, agar kita tidak dibuluhin de iblis jo setan, beramallah ikhlas. Jadi kepala rumah tangga harus ikhlas. Jadi istri harus ikhlas. Jadi suami harus ikhlas. Jadi pengurus masjid harus ikhlas. Sama awak jadi pengurus masjid, pak menyabi padi seribu. Padi seribu tu banyak atah dari bare. Banyak upik dari puji. Kau nak nambah rasuan pak. Sambo pernah jadi pengurus masjid. Orang menonton kau santiang pak. Lainnya lo disuruh kau buat PT. Iya kan? Tak betul. Orang menonton santiang jadi daripada kalau ndak ikhlas awak tu diletakkan sejabatan tu, itu namanya mundur kita dari berjihad. Ya kan? Wajahadu fi sabilillah. Tetaplah engkau berjihad pada jalan Allah. Walaupun kita ndak dapat upah materi, nanti akan diupah oleh Allah mendapatkan rumah yang bagus di surga. Awak manusia aku kan makanan upik je pak. Nama makanan puji itu Allah. Tak ada. Sedang orang rumah awak lain upik je kawak. Apalagi orang lain. Ya. Begitu. Jadi kita jangan mengharapkan puji. Orang tak puji sangkut pawik. Orang tak upik lapeh laleh. Bu, ibu lagi kelas ke suami. Contohnya. Ya kan? Nah, ambo contohan istri Fir'aun ya. Fir'aun kapi atau Islam? Kapi. Kejam atau elok? Kejam. Lawara membunuh anak laki-laki. Tapi istrinya orang taat. Namanya Ibu Aisyah. Ya kan? Dia layani suaminya itu dengan ikhlas. Lahir dan batin. Kalau inyo kama masak, bu, tu nyo tanyo suaminya tu lo. Dafir. Samba nang kalama hari kini dafir. Ya Firaun dak Firdaus. Ibu le tu. Ndak cayo den. Ya kan? Tapi ketika disuruh menjadikan Fir'aun itu sebagai Tuhan, itu bininya tidak muat. Dafir itu bukan Tuhan, tapi makhluk, bukan Khalik. Tidak pantas dipertuhan. Kalau itu yang disuruh saya, acaranya nambori kini. Mandanga kacara itu pak, marete Fir'aun. Menggigi badannya dari atas sampai ke bawah, jo jangguik-jangguiknya. Minta cara dia. Jadi Fir'aun tu kaurang kejam, ya kan? Tapi jo ini takui. Jadi orang kalau lah takui di ini nyorajo atau nama-nama ndak keberhasilnya akan hancur. Bu, suami awak kerajo bare. Pulang nyola biaya putih ketika kali dia. Tu mengampai sunyo bitun tangannya. Bu enam bawa kopi setengah ya. Iko anak menangi. Nyo teragak menyusu. Tu ada dispenser. Ada sinan kopi luak, kopi ginseng. Buat salah seorang. Ya kan? Itu ndak ikhlas mengurus suami. Badoso ibu. Jangan bitun ndak bu. Anak menangis itulah biasa tu mah. Itu anak ketek. Ambo limo istri ambo melayan pak. Panangis satu anak tu. Menukar baju sudah mandi memilih tu. Ndak nang ketujuh baju di nyoto nya menangis. Minta balanjo ke pai sekolah harus pitih nan tagang. Kalau ndak nya menangis. Ndak amo pitih usang tu pak. Pada orang goe samo. Iya kan? Alah kadang nyola ambo pelakian ndak ada nangis. Jadi anak ketek biasa menangis. Ndak kamatinya menangis tu do. Buean suami ibu kopi dulu. Lain terang ada ibu tu.
Kalau ndak amu hak membuat ndak ikhlas. Orang yang beramal tidak ikhlas, samo jo patuang ndak bangok, ndak ada nilainya. Orang beramal tidak ikhlas, samo jo patuang ndak bangok. Patuang kok kini ndak dibuat orang sebagai monumen tugu di tepi jalan saja, Pak. Orang mengalih kain sudah, baju siap, kan ada lo patuang karah. Ya kan? Anyo pasangan baju tu ke patuang. Supaya apa, Pak? Orang yang datang sebagai tamu ke toko tu tertarik mencari. Bab itu patuang tu ndak ada nan Sultan Saripado, Pak. Sultan Saripado kau sudah tinggi parui dari dado. Serupa ambo kau. Ndak ada. Badannya atletis. Jadi dipakai rancaknya. Patuang orang produksi itu jo dipakai baju muslim. Tinggi patuang tu 167. Ya kan? Badannya sariang dipakai baju muslim. Walaupun ndak aluihna dasarnya, rancaknya pakai. Percaya ndak Ibu? Nah, tahun bara tu ada pesawat Garuda ketek dulu. Alunado YouTube, alunado telepon tangan kok. Ambo diundang dek PKDP ke Pekanbaru kok. Pesawat Garuda ketek bara isinya tu. Ada dulu ke Pekanbaru kok dari Padang. Tabangnya serupa puyuh asalnya naik sebentar di tabiang tu ala tibolo di Pekan baru dek rakek. Jadi orang rumah hamba bawa. Nyo bawa lah hamba di orang ke pasar bawah. Di mana pasar bawah tu gini tu. Pasar bawah tu pi letaknya di atas tingkatnya. Ya kan? Di atas tu ada orang mengalih kain sudah kok. Nampak di orang rumah hamba patuang berpakai baju muslim. Dah rancak baju kau dah dembali ya. Piti dia nak do, nak keminta piti dia dan kau dah do. Dia awak kuning salah bali murah dari siko. Ba alo kembali dia awak kuning dah piawak jo pesawat. Dek terlalahkan hatinya ke baju tu nyo bali Pak. Tiba di Padang nyo pakai. Dah, lai serencak tadi. Ndak je. Patuang nama makai tu tinggi badannya sehariang. Aku awak lah gapuk sama gadang tu kata ke bawah. Ya kan? Itu tak serencak patuang tu lah. Akhirnya pertanyaan ambo ke ibu-ibu. Lai boleh ambo tanya? Lai. Patuang karah nambah pakai jo pakaian tadi karancak dicali. Anak ibu na laki-laki ingin babini. Lai mau ibu mambiak patuang tu ke minantu. Kanyo pangang kaki kareh, tangan kareh. Ya kan, pinggu ka kareh cuma resek batu saja, ndak ada labuknya seketik ya. Jadi seperti itulah kalau beramal tidak ikhlas, sama jo patuang ndak bangok, rancak dicaliak tapi ndak ada gunanya. Jadi ikhlas-ikhlaslah beramal. Kok ada apa jadi caleg atau apa menarik pemilih ko, apa bawa lapik ko 3 gulung ke masjid. Ya kan? Sudah tu para jemaah, lah sudah pemilu apa ndak nyo pilih ada kalah. Tu apa japui lo lapik tu balik. Kan? Tu ndak ikhlas apa tu. Lai terang ada pak tu. Sebab kini ko di masjid ko banyak je Mas. Ya kan? Orang yang jadi caleg tu. Ni bapak. Ikhlas. Kalau ndak sama jo patuang ndak. Jadi ustaz ikhlas coba. Jangan diago honor, jangan ditetapkan honor. Ada nana ustaz sama jambo ndak? Ambo tanyalah Pak. Malah ada pengurus nama tanya. Kok kami undang apa mengaji ke Ujung Batu barakah Pak kami lagi aja. Itu ndak ada ditanya orang tu Pak, agak salah aja. Kalau sikap ini para. Kamu rasanya kalau maha sawit gak kadang ustaz tu dia gitu. Ya kan? Kau sawit maha dia gitu aja nyoketek. Itu Bang kau galak. Ya kan? Nang kedua honor kau kan tak ada standar kada. Bak kata pengurus magi tu. Kadang-kadang amplop saja gianya Pak. Di kecil luponya ndak ada lalu entah ke rumah. Kan ada pengurus lupo tagihan amplop kosong. Besoknya datang. Maaf ya Ustaz,
Sasik mau makin betang. Ini bapak itu. Yalah. Ada ustaz ko kecil orang, ambo ndak lo tahu benar deh. Hanya tatap honor ko. Iya kan? Sudah tu nyombo proposal lo, nyo kecil bangun niko. Kira rumah bini nyo bangun. Ya kan? Jadi ini tidak ikhlas. Bapak Ibu kaum muslimin, bara ketetapan Allah kita terima. Alhamdulillahi Rabb. Yakinlah jo ayat Allah, la in syakartum la azidannakum. Ketik banyak disyukuri, Allah akan menambah. Pawino ditambah dari Allah, ndak tahu. Ya kan? Jadi semua yang kita kakuk kerajo di dunia ko dia manahi Allah, jadilah kita mengakuk kerajo itu, mengurus kerja itu dengan hati yang ikhlas. Kundak kita keserupa Nabi ndak do Pak. Kalau Nabi kan mukhlasin, awak paling tinggi mukhlisin. Apa bedanya tuh? Mukhlasin diikhlaskan oleh Allah. Jadi Nabi itu tak paliaro. Kalau awak berjuang antara bisikan malaikat dengan bisikan iblis. Nah, ibu-ibu bapak, terakhir supaya kita jangan buluh de iblis, banyaklah bersangka baik dalam hidup ini. Jangan suka bersangka buruk. Bapak-bapak, payah pak beralik ke rumah kawan. Rumahnya rancak pak sekali itu naik ke rumah tu baru. Atibo de rumah tu pak lapeh pandangan sabalik. Harusnya kalau rumah kawan rancak tu ana ni baca. Masya Allah, tabarakallah. Berilah berkah tuan rumah teman saya ini. Semakin taat dia ya Allah. Iku ada orang berburuk sangko naik ke rumah. Di mana dapat piti dek kelera aku saya rancak ku ana rumah. Ada yang tahunya lah pensiun. Negatif saya. Kecik bahasa piamannya negative thinking. Awak babayik sangko lah. Iya kan? Jadi ada pak kalau awak babayik sangko, orang bercukur rambut, sudah nyok karek di tukang cukur tu kan nyok tilantangan kursi itu lah. Ada orang cukur tu lari. Padahal tukang cukur tu ambil pisau oleh. Amalah apa piciangnya ketika pisau tu laki. Tak sintanya mereka dijagoan itu kan cukup kau. Lah siap dah aja. Apa kesisa tak kalok pisau dilihatnya pak. Pinya tak kalok. Karenanya babayik sangko. Kan? Nangka di barasihan tukang cukup tu ndak ka mengarek urek lihatnya dah. Tapi membarasihan bulu. Kalau ambo kini laga entiang kerja tukang cukur ko. Baru itu sebab janggui berpanjang seketik. Hanya kecil lah ada orang, sebagian orang kau ustaz kola selapi lah macam. Oh panjang lah janggui. Indakna sunnah janggui ko pak diletakkan indak lalu. Piado hadisnya memanjang janggui itu sunnah. Diletakkan indak lalu. Ada juga gunanya. Elok pulo barumpui panjang kemakan jawi balang tigo elok lo bajanggui panjang salemo jatuh di tampuangnya. Asabalu nawak ambil tisu kanya lelaki. Jadi agar kita tidak hancur oleh iblis, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, ya kan? Kita harus berlindung dengan Allah. Ikhlas dalam beramal, banyak berbaik sangka. Pas 6:30 tu ni. Ya kan? Kalau ada nan salah pak, bu, nan ambo baca kerana kita sekali bertamu, tapi mungkin ada juga pak nan di musajid tadi malam datang pagi kini, ya kan? Mudah-mudahan pertemuan kita ini tidak kali ini saja. Kita mohon kepada Allah kita bertemu dalam surga nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada karambi, insya-Allah ada ketapang. Kalau ada ambo dipanggil, insya-Allah ambo datang. Itu kalau jadual lai sesuai. Itu saya tanya. Tapi kalau ndak amu hanya datang lai ustaz itu lah mati. Ya kan? Tak ada datang lai, tak ada kontak lai. Lama, lah mati. Bab itu orang gaib itu akhirnya
mati. Nah, tapi apa mencari ambo rasul-rasul lain kayak kau tambah jumbo mah. Insyaallah. Ya kan? Bang kau itu ambo optimis, Pak. Bang kau optimis. Jamaah aku mendoa ambo tadi ketua namanya nyonyo mendoa Ustaz. Panjang umurnya, sehatkan badannya, berkahi usahanya. Ya kan? Itu doa. Apa aminan bersama-sama. Ku adonan kamu menyumpah jemaah ku cie-cie itu dalam hati lah tu. Itu kalah dia namanya. Salah kepada Allah saya minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Ya Allah, pelihara ukhuwah kami. Ya Allah, hubungkan silaturahmi kami. Ya Allah, bangunkan jembatan hati di antara kami sehingga persaudaraan kami tak putus sampai hari kiamat. Ya Allah, jadikanlah kota kami kota yang aman, kota Pekanbaru yang bertuah ini. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang baldatun tayyibatun warakabun kafur. Jadikanlah keturunan kami anak cucu yang saleh, taat beragama, patuh kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, hindarkanlah keturunan kami dari narkoba. Ya Allah, dari minuman keras. Ya Allah, dari perjudian. Ya Allah, dari praktek pelacuran. Ya Allah, lindungi anak-anak kami. Ya Allah, jauhkan mereka dari maksiat. Ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Kasihi beliau ya Allah sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.